Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Nah, kita akan belajar tematik tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Dibuka halaman 40 ya, Kak. Di situ ada percakapan antara kakek dan Made. Menyenangkan sekali ya, Kek, bermain ombak di pantai. Iya, Nak, kamu hebat, Made. Kamu mengikuti aturan ketika bermain di tepi pantai. Terima kasih atas pujian, Kakek. Besok kita jalan-jalan lagi yuk, Kek. Nah, di situ ada kalimat pujian dan mengucapkan terima kasih atas pujian yang telah diberikan. Nah, di halaman 41. Pada sore hari, angin bertiup sepoi-sepoi. Daun kelapa bergoyang-goyang tertiup angin. Made menirukan gerak daun kelapa. Made menjadikannya sebuah tarian. Nah, coba lihat gerakan Made saat bergoyang mengikuti angin angin bertiup sepoi-sepoi. Nah, sekarang belajar kalimat ajakan. Waktu itu sudah pernah dibahas waktu di semester sebelumnya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan bertujuan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu bersama-sama. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, dan yuk. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat ajakan. Ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Mari kita bantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Nah, dibuka halaman 44. Deli menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Mula-mula terisi penuh air. Teko terasa berat. Setelah air dituangkan, teko menjadi ringan. Berat benda dapat dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Berat benda juga dapat dibandingkan dengan mengukurnya terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada berat buku. Berat buku itu sama dengan berapa kelereng itu ya, Kak? 1. Berat buku sama dengan 11 kelereng. Juga ada bola dan mobil-mobilan. Nah, sekarang dibuka halaman 46. Nah, di situ ada musim kemarau. Hari ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terik. Namun Nina dan teman-teman tetap semangat belajar. Nina dan teman-teman mendengarkan penjelasan guru. Ibu guru bercerita tentang suasana musim kemarau. Suasana pada musim kemarau. Saat itu musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut, sawah-sawah pun mulai kering. Banyak desa yang kekurangan air. Sumur-sumur di rumah penduduk kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air.
Ayo membuat kalimat ajakan sesuai dengan cerita di atas. Contohnya, ayo menghemat penggunaan air di rumah. Mari antri waktu mengambil air. Itu adalah kalimat ajakan pada cerita suasana pada musim kemarau. Nah, sekarang membandingkan suatu benda. Jam istirahat sudah habis. Nina dan teman-teman kembali ke kelas untuk belajar. Di kelas ada beberapa benda. Setiap benda berbeda, berat setiap benda berbeda-beda. Nina mengukur berat benda di kelas. Nina menggunakan kelereng untuk mengukur berat benda-benda tersebut. Perhatikan hasil pengukuran berat benda berikut. Gunting, beratnya sama dengan 5 kelereng. Tempat pensil sama dengan 10 kelereng. Buku sama dengan 23 kelereng. Terus ada lakban, yaitu 12 kelereng. Dan itu adalah staples. Beratnya sama dengan 8 kelereng. Berarti yang paling berat di situ adalah buku, karena buku ada beratnya sama dengan 23 kelereng. Itu kalau diurutkan dari yang paling berat. Yang paling berat yaitu buku, lakban, tempat pensil, staples, dan yang terakhir adalah gunting. Nah, sekarang masuk ke subtema 3, penghujan, musim penghujan. Selain musim kemarau, di Indonesia juga ada musim hujan. Musim hujan disebut juga musim penghujan. Pada musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. Air hujan membasahi tanah. Sinar matahari pun tertutup awan mendung. Nah, pada saat musim hujan kita harus menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya, hujan turun pada pagi hari. Nina tetap bersemangat ke sekolah. Nina bersemangat untuk menuntut ilmu. Nina memakai jas hujan dan sepatu bot agar seragam dan bajunya dan sepatunya tidak basah. Jas hujan dan sepatu bot biasa digunakan ketika musim hujan. Contoh benda-benda yang digunakan saat musim hujan. Ada jas hujan, sepatu bot, payung. Nah, sekarang dilihat halaman 53. Pada sore hari, hujan sudah berhenti. Langit terlihat mulai cerah. Tampak pelangi muncul di langit. Nina memuji keindahan pelangi. Kalimat pujian diucapkan untuk menunjukkan rasa kagum kita. Pilihlah kalimat pujian yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama itu adalah taman bunga. Kalimat pujiannya yaitu sungguh indah suasana musim hujan. Tanaman tumbuh dengan subur. Lalu yang kedua di situ ada Deli dan Nina mau berangkat ke sekolah. Kalimat pujiannya yaitu Deli sungguh baik hati. Deli mau berbagi payung dengan Nina. Nah, dibuka halaman 54. Hujan telah berhenti, namun udara masih terasa dingin. Ibu membuat sup hangat untuk Nina dan adik. Sup hangat cocok dimakan saat udara dingin. Sebelum makan, Nina berdoa terlebih dahulu. Sikap Nina sesuai dengan aturan ketika
makan. Ketika makan ada aturan yang harus dipatuhi. Berikut contoh aturan makan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan. Yang ketiga, tidak berebut makanan. Dan yang keempat, meletakkan piring di dapur setelah makan. Itu adalah aturan ketika makan. Nah, sekarang kita ada percakapan antara Tony dan Made. Tony hebat sekali, berani memasukkan kepala ke dalam air. Terima kasih, Made. Bagaimana caranya, Ton? Mula-mula aku menahan napas, lalu kumasukkan wajahku ke dalam air. Perlahan ku kedip-kedipkan mataku. Aku masih takut membuka mata di dalam air. Aku ingin berani sepertimu. Aku juga tadinya takut, akan tetapi aku harus melatih keberanianku. Kalau kamu berlatih, nanti pasti akan berani. Kamu memang hebat, Tony. Mulai sekarang aku akan melatih keberanianku. Nah, di situ ada kalimat pujian yang diberikan Made kepada Tony. Dan cara menanggapi kalimat pujian yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang halaman 60. Di situ ada percakapan antara ibu dan Joni. Joni pintar sekali, tetap mau makan ketika sakit. Terima kasih, Bu. Joni ingin cepat sembuh, Bu. Joni menyesal kemarin tidak mendengarkan nasihat ibu. Maafkan Joni ya, Bu. Iya, ibu memaafkan, Nak. Lain kali pakailah payung atau jas hujan jika keluar rumah pada saat hujan. Terima kasih ya Bu, ibu sudah merawatku. Sama-sama Joni, sekarang Joni istirahat supaya lekas sembuh. Nah, saat musim hujan kita tidak boleh hujan-hujanan, nanti sakit seperti Joni. Nah, sekarang halaman 61. Amatilah kegiatan pada gambar berikut. Ada kegiatan yang berlangsung sebentar, ada juga kegiatan yang berlangsung lama. Sebentar artinya memerlukan waktu sedikit, lama artinya memerlukan waktu banyak. Makan adalah kegiatan yang berlangsung sebentar. Tidur adalah kegiatan yang berlangsung lama. Contoh kegiatan yang berlangsung lama yaitu tidur, belajar di sekolah. Nah, untuk kegiatan yang waktunya sebentar itu makan, minum, mencuci tangan. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, di situ Deli akan berpamitan ke sekolah, yaitu memerlukan waktu sebentar. Belajar di sekolah memerlukan waktu lama. Mencuci tangan memerlukan waktu sebentar. Bermain itu memerlukan waktu lama. Ayo mengamati, Joni sedang sakit. Joni makan disuapi ibu. Biasanya Joni makan sendiri. Di rumah Joni ada aturan ketika makan. Aturan tersebut antara lain mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, menghabiskan makanan yang diambil, merapikan
piring kotor setelah makan. Itu adalah aturan makan di rumah Joni. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Nah, tugasnya kerjakan di buku latihan. Tulis soalnya terlebih dahulu ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.